Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang rajin istiqomah dalam pencerahan bimbingan amalan tiap pagi ini, Allah akan berikan suatu keistimewaan. Allah akan angkat semua sakit-sakit antum, baik itu sakit hati, baik itu penyakit hati, baik itu penyakit yang berhubungan dengan iman, tipisnya iman yang tidak ada obatnya kecuali obatnya langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu hal yang paling penting untuk kita jadikan suatu hal yang nomor satu di hadapan Allah. Apa itu? Iman. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz mulia. Dewasa ini kita sering sekali dihadapkan dengan segala sesuatu baik dari sudut pandang si A, sudut pandang si B, si C. Sering sekali kita dihadapkan dengan sudut pandang yang kadang salah menurut mereka, tapi kadang benar menurut Allah. Menurut Allah benar itu kebenarannya, menurut mereka yang ahli maksiat maupun ahli mereka yang golongan orang kufur, orang kafir, salah. Ini perlu kita pertimbangkan segala apa agar kalau kita punya iman tidak mudah mencerna, tidak mudah menerima segala sesuatu. Kita filter dulu, kita sensor dulu agar segala sesuatu itu benar-benar didasari dengan iman. Seperti yang kemarin kita pernah Ustaz bahas, salah satunya adalah perbanyak dengan kita bertasbih. Karena dengan adanya tasbih ini kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Artinya kita bungkus iman kita ini dengan segala sesuatu yang berhubungan yang apa yang Allah perintahkan kepada umat, kepada hamba-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saking pentingnya tasbih, maka di sini dibahas dalam surat As-Saff ayat 1. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Sabaha, bertasbihlah. Sabaha lillahi, bertasbihlah kepada Allah. Ma fis sama, apa yang ada di langit. Wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Diwajibkan kita untuk bertasbih. Bahkan salah suatu riwayat mengatakan burung itu, ketika kita lihat burung, tahu kan burung itu selalu bertasbih. Apa yang kita lakukan seperti kemarin yang Ustaz Uzaid pernah bilang bahwa nanti bahwa di surga itu ada namanya pohon at-tahiyat, dengan di atasnya pohon at-tahiyat ada namanya burung mubarak, kemudian di bawahnya ada aliran sungai yaitu Thayyibah. Ketika orang membaca at-tahiyat, ketika antum kita sholat membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut mubarakatus, burung ini turun ke aliran sungai yang dinamakan Thayyibah. Setelah itu seperti burung mandi kemudian keluar menggibas-gibasnya sayapnya, kemudian setiap satu tetes air, setiap satu tetesan yaitu muncullah yaitu namakan malaikat rahmat yang mendoakan mereka, mendoakan dengan 10 kebaikan buat mereka yang membaca at-tahiyat. Bisa dibayangkan kalau itu beberapa tetes, berapa kita mendapatkan kebaikan amal atas doa para malaikatil muqarrabin ini. Coba, makanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dari Allah, wa barakatuh dengan berkah. Ini merupakan suatu bacaan doa-doa semua yang ada di dalam sholat ini, tetapi sering kita tinggalkan.
Apalagi kita sering ketika kita melihat sholat tarawih, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sholat seminggu ini cepatnya minta ampun, hitungan sampai kadang-kadang Ustaz itu ketawa melihat sholat tarawih 2 rakaat, cuma waktunya apa? 1 menit. Bisa nggak dibayangkan secara logika? 1 menit. Ada yang konon itu 22 rakaat hanya makan 7 menit. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW dari suatu riwayatnya memberikan contoh bahwa sholat tarawihnya baginda Rasulullah itu lama sekali. Coba seperti kita di Masjidil Haram, seperti kita sholat tarawih di Mekah dengan bacaannya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Panjang sekali semua ayatnya dari alif lam mim sampai khatam 30 juz. Ya kira kaki kita sakit enggak? Pegel enggak? Pegel semua. Di Indonesia di sini kalau asal sholat tarawihnya paling cepat pasti rame. Pasti rame. Kalau sholat tarawihnya cepat pasti rame. Kalau sholat tarawihnya lama sepi. Inilah merupakan sintetis daripada mereka-mereka yang ingin sholat tarawih. Kenapa? Tujuannya hanya menggugurkan kewajibannya saja. Bagus, asal sholat tarawih sudah selesai. Mana yang cepat itulah yang terang. Padahal fungsi daripada kita sholat tarawih adalah menyempurnakan daripada niat kita ketika kita puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz muliakan. Di sisi seperti ini, di mana dilema mereka di dalam kondisi tipisnya iman, di dalam kondisi mereka dalam lelurnya iman, artinya imannya dalam posisi down, di bawah, kemudian dimasuki hinggapan dengan bisikan maksiat, bisikan-bisikan iblis yang mengajak kita tidak jelas dalam kondisi yang pas menurut iblis tapi tidak pas menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini dimanfaatkan mereka manusia yang berhati iblis, mereka para iblis dan jin dan setan memanfaatkan dengan masuk ke organ tubuh kita melalui ros ini. 360 ros dimasukin semua untuk apa? Untuk menggoda kita. Untuk apa? Untuk membisikkan segala sesuatu yang berhubungan dengan memajak kita tidak syahnya sholat kita. Mengajak kita dengan bisikan-bisikan agar kita apa? Mengambil jalan pintas, baik mencari rezekinya, baik mencari apapun. Gak mau di sini orang mereka bertasbih. Padahal disebutkan di sini sabahalillahi mafis samawati wal ard. Bertasbihlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Bis samawati wal ard, dengan di atas, dengan keadaan langit seperti itu. Wahwa, dan dialah Al-Azizu, yang maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Siapa yang maha hakim, bijaksana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita pikir-pikir, yang dimaksud bijaksana itu bagaimana? Tingkat-tingkatnya kita bijaksana itu gimana? Susah menjadi orang bijaksana. Bijaksana dalam arti apa? Ketika menentukan segala sesuatu harus adil. Ketika menentukan segala sesuatu ini harus adil. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib ketika diangkat menjadi khalifah, menjadi seorang pemimpin, apa yang dia ucapkan dari sahabat Nabi yang keempat ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Susahnya minta ampun. Kenapa Ali kamu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kamu diangkat menjadi seorang pemimpin? Jawaban Ali, menjadi seorang pemimpin itu susah. Saya pegang tongkat, saya pegang amanah, di mana amanah itu membawa saya harus bisa berlaku adil. Bagaimana keadilan yang sebenarnya? Ini yang penting. Keadilan sebenarnya yang bagaimana, sifatnya yang bagaimana, ini yang harus ditanyakan. Jangan sampai segala suatu keadilan ini yang bersifat berat sebelah seperti yang kejadian sekarang ini. Kalau sekarang menjadi seorang pemimpin
pemimpin, belum menjadi pemimpin sudah berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa? Berlomba-lomba mencari segala sesuatu, menomorsatukan sampai korban uang, korban segalanya untuk apa? Untuk mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang usia mulia. Tidak ada segala sesuatu yang berbau tidak berdosa. Semua segala sesuatu pasti berbau dosa. Kecuali mereka illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, iman kepada Allah, iman dengan sebenar-benarnya iman, maka mereka sabaha lillahi, maka mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima mengapa taquluna, kalian mengatakan mak segala sesuatu la taf'alun, yang tidak kalian kerjakan. Jadi segala sesuatu orang-orang yang beriman ini, kalau kita menjadi hamba Allah yang beriman, kerjakan segala sesuatu yang benar-benar berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ini sebenarnya pelajaran yang simple. Apa yang ucapkan ini adalah pelajaran yang simple. Segala sesuatu yang mudah, tetapi jika dilaksanakan dalam kehidupan, realisasi dalam kehidupan sehari-hari, susahnya minta ampun, sering ditinggalkan, gak pernah itu dilaksanakan, selalu aja membengkok kanan, bengkok kiri. Inilah merupakan suatu sintetis yang gak jelas, bahwa manusia senantiasa selalu dinaungi dengan segala kesalahan, yang kesalahan itu dilakukan dengan kesengajaan mereka. Karena kesengajaan, bukan karena khilaf, kesengajaan mementingkan segala sesuatu yang bersifat duniawi, mementingkan segala sesuatu yang bersifat sifatnya fata morgana. Gak pernah dia pegang ukhrawinya, gak pernah dia pegang segala sesuatu yang memikirkan kalla idza balaqatit taraq wa qilla mandaq wa dhanna annahu tentang kematian. Gak pernah. Ini merupakan suatu hal yang harus kita pikirkan terus, seakan-akan kematian datang sebentar lagi. Penting ini untuk kita ingat. Jangan sampai menjadi suatu hal yang kita akhirnya teledor. Akhirnya kita apa? Akhirnya kita menjadi hal yang tersohor dalam mengamalkan dosa-dosa, mengumbar dosa-dosa, tidak pernah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Sholat merupakan suatu hal yang sifatnya temporary, sifatnya adalah hanya menggugurkan kewajiban. Bukan sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Tidak, malah justru ini menjadikan mereka menjadi mungkar pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam dia menjalankan sholat senantiasa hanya menggugurkan kewajiban saja. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Penting sekali, mari kita kaji segala sesuatu. Apapun yang berhubungan dengan dunia ini, kita imbangi dengan ukhrawi. Karena apapun yang terjadi, dunia cuma sebentar, fata morgana cuma umur berapa? 63 sudah persiapan masuk alam barzah. Di sana nanti kekal abadi. Kalau misalkan amalnya bagus, kita akan mendapatkan suatu hal yang berhubungan mendapatkan ridha Allah. Artinya apa? Berhubungan dengan segala sesuatu yang Allah ridhoi, aman untuk masuk dalam fitnah kubur. Alias apa? Ditidurkan dalam kondisi bagus, dilapangkan kuburnya, diberikan segala sesuatu sebagaimana permadani, tidur seperti sambil menunggu kiamat. Sedangkan apa yang terjadi? Kelanjutannya hal yang lain, di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan kadang-kadang selalu salah. Bukan kadang-kadang selalu salah, tetapi sering apa yang kita jalankan selalu salah, dan salah di mata siapa? Di mata Allah Subhanahu wa taala. Salah kenapa? Karena kita senantiasa menjalankan kemaksiatan, tidak pernah lepas kemaksiatan itu dari diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang istiqomah. Senantiasa menjalankan segala apa yang Allah perintahkan pada kita. Senantiasa apa yang kita lakukan benar-benar di jalan Allah yang Allah ridha. Ingat bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang senantiasa bertasbih terus, menjalankan perintah-perintah Allah dengan bertasbih, tasbih tidak pernah ada hentinya.
Kalau kita sering bertasbih, pasti Allah urusin. Tidak pernah Allah tak urusin. Semoga bermanfaat, kita jadikan hamba Allah istiqomah, ahli ibadah, dan mudah-mudahan Ustaz doain yang istiqomah dalam mendengarkan pencerahan ini, meskipun satu ayat, Ustaz doain antum semua akan diangkat sakit antum semua akan dibebaskan dengan apa yang antum mengalami kesulitan, dibebaskan hutang antum, diselesaikan hutang antum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.